Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, puji Tuhan. Masih bersama saya Pastor Glenn Latuheru dan masih bersama program Bible and Coffee. Kita mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya kita percaya akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Kita tahu betul sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita harus mencari Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhanlah kita menerima segala yang baik. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi yang indah, pagi yang sudah Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena sepanjang malam Tuhan pelihara kami, sepanjang malam Tuhan tolong kami, sepanjang malam Tuhan jaga kami. Sehingga pagi hari ini kalau kami boleh ada, semua karena berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Dan kami rindu merenungkan firman Tuhan, kami rindu menjalani hari ini berdasarkan kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kami, Allah Roh Kudus ajar kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Saya percaya betul setiap kita sudah tahu betul tentang ayat ini, ya kan? Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dikatakan sudah jatuh dalam dosa. Setiap manusia, yang namanya manusia, semua telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kita diselamatkan oleh apa? Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Karena jujur, apa yang kita lakukan tidak akan bisa membuat kita diselamatkan dan menjadi sorga, menjadi jaminan. No, justru kita perlu juru selamat, kita perlu ditolong. Dan Yesus mati buat saudara dan saya. Dia menebus dosa saudara dan saya, dan kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Nah, hari ini saya mau sharing kepada setiap kita bahwa kita adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Makanya Paulus bilang dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 13 bilang begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengerti sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, bukan karena perbuatan amal baik setiap kita, namun karena kasih karunia Tuhan. Kita harus merespon keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dengan kata lain, kita mesti mengerti, kalau Tuhan menyelamatkan kita, berarti ada yang sesuatu yang mau Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya. Kita diselamatkan oleh Tuhan bukan hanya sekedar iseng-iseng berhadiah. Kita diselamatkan oleh Tuhan bukan tidak tanpa tujuan. Kita diselamatkan oleh Tuhan karena Tuhan punya tujuan yang khusus dalam kehidupan setiap kita. Sehingga akhirnya kita diselamatkan. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Karena kita adalah produk dari kasih karunia Tuhan, maka saya pelajari, kita harus belajar menghargai apa yang Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma dalam hidup kita. Jangan sampai karena ini pemberian cuma-cuma, keselamatan cuma-cuma, lalu kita asik-asik aja main seenak-enaknya saja dengan keselamatan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menghargai pengorbanan Yesus, sehingga kita tidak menghargai kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita yang tidak layak menerima keselamatan diselamatkan oleh karena kematian Kristus. Karena itu, karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Yang pertama saya pelajari, kasihi sesama kita sebagaimana Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan terlebih dahulu mencontohkan, Tuhan terlebih dahulu menunjukkan
Ayo, saya sudah mengasihi kamu, bukan karena kamu baik. Amin. Kita dikasihi Tuhan bukan karena kita baik. Kita dikasihi Tuhan bukan karena kita sudah memberi sesuatu kepada Tuhan. Kita dikasihi Tuhan ketika kita masih berdosa. Siapa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena itu saya pelajari yang pertama, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Maka yang pertama, belajar untuk mengasihi sesama. Jangan lihat kelemahan, jangan lihat kekurangannya. Dia juga adalah manusia yang layak menerima belas kasihan saudara dan saya. Siapapun dia, hari-hari ini kasihi dia. Karena kita adalah produk orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, bukan karena apa yang kita buat. Yang kedua saya pelajari, karena kita sudah menerima kasih karunia Allah, maka jauhilah dosa. Jangan dekat-dekat dengan dosa. Jangan bermain di area-area yang gampang membuat kita jatuh. Iya kan? Kita bilang, saudaraku, kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Kita orang sudah dimerdekakan. Jangan salah gunakan kemerdekaan itu, Paulus bilang. Sehingga akhirnya kita mengerti kalau kita sudah dimerdekakan, jangan mau kita dijajah lagi oleh dosa. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Masakan kita mau menyalibkan Yesus kali yang kedua untuk menebus dosa kita kembali? Istilahnya begini, kita ini sudah diangkat dari sampah oleh kematian Yesus. Jangan main-main sampah lagi. Engkau sudah ditempatkan tempat yang berharga oleh Tuhan, oleh kematiannya. Jadilah pribadi yang bernilai. Jadilah pribadi yang berharga. Karena engkau bernilai, karena engkau berharga. Bukan karena siapa kita, tapi karena pengorbanan Yesus. Karena kematian Yesus yang membuat kita yang tadinya tidak ada nilainya, tidak berharga, namun menjadi bernilai dan berharga di pemandangan mata Bapa. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, menerima kasih karunia Allah, maka yang pertama, belajar untuk mengasihi sesama kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasihnya Tuhan. Dan yang kedua, jauhi dosa, karena dosa hanya akan membuat hidup kita rumit. Dosa hanya membuat kita jauh dari Tuhan, dan dosa hanya akan melahirkan kutuk dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, maka jangan hidup untuk diri kita sendiri lagi. Paulus bilang, aku hidup, namun bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga akhirnya kita mengerti hidup yang sekarang saya hidupi adalah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jangan hidup lagi untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kita ada kok untuk menjadi berkat bagi orang lain. Engkau bisa memberkati orang lain dengan kepintaranmu, engkau bisa memberkati orang lain dengan kedudukanmu, engkau bisa memberkati orang lain dengan kekuatanmu, engkau bisa memberkati orang lain dengan senyum sapamu, engkau bisa memberkati orang lain dengan kata-kata yang menguatkan mereka, engkau bisa memberkati orang lain dengan danamu, dengan apapun yang Tuhan percayakan engkau punya. Engkau memberkati orang lain bukan dengan apa yang kau tidak punya, tapi apa yang kau punya kau bisa bagi. Sehingga akhirnya kita mengerti, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan, destiny ilahi Tuhan jelas. Kita ada, saudara dan saya ada, untuk menjadi pembawa berkat. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena pagi hari ini kami kembali diingatkan, kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena apa yang sudah kami kerjakan, bukan karena siapa kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal pikiran. Itulah yang menyelamatkan kami, yang menolong kami, yang menebus kami dari setiap ikatan dan kutuk dosa. Hari ini Tuhan tolong kami, sehingga akhirnya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang juga mudah mengasihi orang lain, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kami tidak lagi mau hidup dan tinggal di dalam dosa. Kami mau menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan yang mencemarkan hidup kami. Tuhan tolong kami. Kalau hari-hari ini kami masih gampang mudah sekali jatuh dalam dosa iri hati, dosa kebencian, dosa perzinahan, ampuni kami Tuhan. Karena kami menyadari hidup kami sudah dibeli dengan darah yang mahal. Ingatkan, terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya kami bersyukur. Kami hidup bukan lagi untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk bagi orang lain. Karena kami tahu kami ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hidup kami.
Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita. Tuhan Yesus memberkati setiap